Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, lebih kurang 2,5 jam ke depan maka kita akan segera berganti tahun dari 1441 Hijriah menuju tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Kalau berbicara tentang penanggalan Hijriah, maka sesungguhnya kita berbicara tentang ibadah. Mengapa demikian? Karena seluruh amal ibadah kita berkaitan dengan yang namanya perkalenderan Hijriah. Ada bulan Zulhijjah di mana orang melaksanakan ibadah haji. Ada bulan Ramadan di mana orang berpuasa, dan seluruhnya itu berkenaan dengan tahun dan bulan itu sudah ada sebelum Islam datang. Yang membedakan saja ketika zaman orang-orang Islam belum datang, maka tidak ada tahun berapanya. Yang ada nama tahun ketika itu berkenaan dengan peristiwa besar. Ada yang disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah, di mana orang-orang Yaman ketika itu berhasrat untuk menghancurkan Ka'bah. Ada yang disebut dengan Amul Izni, tahun di mana Nabi diizinkan meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sampai nantinya masalah tahun itu sampai ke zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ketika zamannya Umar, maka ada ijtihad para sahabat ketika itu. Berawal dari pernyataan dari Abu Musa Al-Asy'ari yang ketika itu menjadi gubernur di Basrah, Irak. Dia senantiasa mendapatkan surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Satu ketika dia katakan, kami selalu mendapatkan surat, tapi tidak ada tahunnya. Jangan-jangan surat yang datang bulan Rajab ini, apakah Rajab tahun ini atau tahun lalu? Sehingga dia mengatakan, ya Umar, buatkanlah sebuah tahun yang tahun itu akan mempermudah kita. Umar bin Khattab sangat demokrasi, Pak. Demokratis orangnya, dikumpulkannya sahabat. Kemudian sahabat ketika itu memberikan usulan. Ada di antara mengatakan, kita buat saja tahun baru ini atau tahun Hijriah itu sama seperti orang Romawi yang mengambil dari jejak Alexander. Ada yang mereka mengatakan, mengapa tidak tahun pertama Hijriah itu kita ambil saja dari lahirnya Nabi atau Nabi diangkat menjadi Rasul. Sahabat ketika itu mengatakan, kita tidak tahu pasti kapan Nabi dilahirkan, kapan dia diangkat menjadi Rasul. Tapi di antara sekian banyak pendapat, yang pendapat yang paling hebat adalah pendapat Ali bin Abi Thalib mengatakan, mengapa tidak tahun pertama kita ambil dari perjalanan hijrah Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Dia mengatakan, sesungguhnya hijrah itu mufarriqu bainal haq wal batil. Sesungguhnya hijrah itu membedakan mana hak dan mana yang batil. Ada ayat Al-Quran mengatakan, al-masjidu usisa ala taqwa. Masjid itu yang pertama kali didirikan untuk ketakwaan, dan itu Masjid Quba, dan semenjak itu ada solat di tempat itu, maka semenjak itulah diambilnya yang namanya tahun Hijriah. Sahabat sepakat, Umar memutuskan, kalau begitu saya akan tetapkan tahun pertama Hijrah itu diambil dari perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, timbul kapan dimulainya bulan pertamanya. Ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan Zulqa'dah. Tetapi pendapat yang paling diterima ketika itu pendapat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, saya lebih suka bulan pertama itu bulan Muharram. Pertama bulan Muharram itu mulia, bahkan kelebihannya sampai disebutkan syahrullah, bulannya Allah. Kemudian disebutkan juga bahwa orang baru pulang haji, semangat beribadahnya masih tinggi. Mengapa kita tidak pakai saja bulan Muharram? Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu yang berbahagia? Umar kembali mengatakan, saya lebih setuju dengan pendapat Utsman bin Affan. Maka lahirlah apa yang kita lakukan hari ini. Bulan pertama itu adalah bulan Muharram, dan tahun pertama dihitung mundur dari perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada mengatakan, ada tak Pak puasa akhir tahun dan awal tahun? Tidak ada, Pak. Zaman Nabi saja tidak ada. Apakah ada doa? Tidak ada doa awal tahun dan akhir tahun. Kalau berdoa tidak mesti menunggu akhir tahun, kelamaan. Tapi kalau ingin puasa besok hari Kamis, kebetulan tahun pergantian tahunnya hari Kamis. Tetapi apa yang ingin kita sampaikan juga, ada hikmah pergantian tahun. Satu, menunjukkan kekuasaan Allah bahwa satu tahun dalam jumlah bulannya 12 bulan. Yang kedua, membedakan yang hak dan yang batil tadi. Ketika hijrah itu Nabi sudah mengukur siapa yang betul-betul beriman, seperti Abdurrahman bin Auf yang ketika itu menjadi orang yang paling kaya. Kemudian ketika dia ingin hijrah, dia katakan kepada istrinya, engkau ikut aku ke Madinah kemudian kita tinggalkan harta di Mekah, atau engkau tinggal di Mekah kemudian untukmu seluruh harta.
Istrinya mengatakan lebih memilih harta, biarlah berpisah secara keluargaan. Inilah yang namanya hijrah. Bapak mungkin pernah mendengarkan seorang ketua mu'alaf Indonesia, Stephen namanya, Koko Stephen. Apa dia katakan? Saya ini hijrah. Begitu masuk Islam, saya betul-betul hijrah. Seluruh uang hasil usaha yang saya dapatkan dari riba, mulai hari itu seluruhnya saya jual, kemudian saya sedekahkan. Tak taluk dia awak tu, Pak. Sampai dia katakan, dah ada, saya jadi cleaning service, dia kata. Saya memulai usaha dari mengumpulkan kotoran hewan, tapi saya yakin saya ingin seperti Abdurrahman bin Auf, dan itu terjadi. Yang ketiga apa? Hijrah itu menegakkan keharmonisan sembari menegakkan hukum yang jelas, Pak. Subhanallah, Nabi tinggal di Madinah, melahirkan sebuah kesepakatan damai yang disebut dengan Piagam Madinah. Setiap orang yang taat dan berpegang teguh pada perjanjian itu, maka mereka dilindungi. Tapi kalau mereka melanggar, diusir. Itu yang terjadi dengan orang Yahudi yang berkolaborasi dengan orang-orang musyrik di Mekah, kemudian mereka diusir. Mengapa? Karena mereka melanggar. Hari ini apa yang terjadi, Pak? Kita di bangsa yang mayoritas muslim, tapi maaf, setiap hari orang menghina agama kita. Bapak ingat kemarin Apolioris Darmawan yang mengatakan bahwa korban itu hanya keinginan Muhammad saja. Tidak ada itu. Masa ya hewan yang tak berdosa kemudian dijadikan korban? Sebelumnya dia mengatakan tanpa mengurangi rasa kehormatan terhadap agama, bahwa Nabi Muhammad itu hanya hidup dari rampasan perang, kemudian dari satu wanita kepada wanita. Subhanallah, kapan dia ditangkap, Pak? Setelah Laskar Mujahidin, FPI menangkapnya. Padahal maaf, kita punya struktur kepolisian yang luar biasa, memiliki tim siber. Maaf, maka maaf kalau Bapak menghina presiden hari ini, detik itu Bapak tahu di mana Bapak nulis. Tidak usah Bapak dicari-cari, dapat. Ini kok maaf, nabinya presiden kok nggak pernah ditangkap. Juli Caniago, yang jelas Juli Caniago itu pasti orang awak tuh. Apa dia katakan? Subhanallah, dengan kalimat-kalimat yang menghina Nabi Muhammad, Pak. Belum lagi maaf, berapa kali dikasuskan Ade Armando, berapa kali yang namanya kasus Abu Janda, Pak, nggak ditegakkan hukum. Maka maaf, supremasi yang dibangunkan oleh Nabi Muhammad ketika dia pindah ke Madinah, yang pertama itu adalah penegakan hukum. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang mentaati aturan ini, kami akan jaga mereka lahir dan batin. Tapi kalau melanggar Piagam Madinah ini, maaf, kami akan usir. Ketika terlanggar, minta maaf, diterima, diusir. Maka subhanallah. Nah, yang keempat, apa yang berkenaan dengan hijrah? Umur kita sudah berkurang. Maaf, kalau umur kita hari ini 50, dibawa ke hijriah, dia bisa 53 loh, Pak. Karena perbedaan antara hijriah dengan Masehi itu 11 hari lebih kurang. Maka maaf, kalau tahun ini kita Ramadannya bulan Mei atau bulan Mei, maka besok bisa jadi di awal-awal Mei. Karena dia maju terus. Maka ada orang-orang ahli perkalenderan mengatakan, insya Allah dalam satu saat nanti akan ada pertemuan antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Tapi katanya tahun 3000. Tak percaya Pak, duit lah sampai situ. Lama. Tahun 3000. Nah subhanallah, apa kita ini akan pergi, Pak? Subhanallah. Masih ingatkah kita orang terkenal dulu di Konstantinopel, yang dia mati, yang tangannya dikeluarkan dari petinya, sementara emas itu diikuti bentuk kesuksesan hidup. Tapi begitu dia masuk kuburan, harta yang dimiliki dibawa kembali pulang. Subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, pergantian tahun baru ini luar biasa mengingatkan kita untuk siapa sesungguhnya kita, apa yang nak kita kejar, sampai di mana betul lagi. Harta yang banyak akan kita tinggalkan. Pangkat itu akan berakhir ketika Bapak pensiun. Setelah itu maaf, tidak ada teman yang paling baik kecuali amal ibadah kita. Maka maaf, mudah-mudahan dunia yang kita nikmati ini tidak boleh membawa kita lalai, sehingga maaf, persiapan akhirat kita abaikan. Selamat menikmati tahun baru. Mudah-mudahan nanti Bapak yang punya handphone tolong dipiralkan selamat tahun baru. Jangan pula tak ada kala pula happy birthday apa gitu kan. Ini saya tengok kadang-kadang harusnya masjid itu ada spanduk, walaupun tidak ada zaman Nabi. Paling tidak kita ingin mensosialisasikan Islam punya kalender. Jangan kalah sama orang Cina di jalan. Oh, dia dibuatnya apa tuh? Apa namanya tuh? Oh, yang merah-merah tuh, lampiang-lampiang.
Nah, itulah kita apa? Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, maghrib nanti mohon ada apanya? Ada sedikit sedekahnya selamat tahun baru. Mudah-mudahan akan lebih baik. Paling tidak tidak ada contoh yang ingin kami sampaikan bahwa kita perlu mensosialisasikan agar tahun hijrah itu adalah tahun umat Islam, tersosialisasikan dengan baik di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.